Aku mulai ya guys. On mic aja ya kita ngobrol. Nih, aku mulai. Nih aku bagi linknya ya say. Gimana nih? Yuk. Udah dapat linknya semuanya. Come on, kita kuis. Oke guys, on it dong. Wah, 12. Ini aku tunggu sampai kapan nih guys? Anaknya. 1 lewat berapa nih? Waktu 12 kali ya. Baru 15 orang. 16, 17, 18. Ayo, sampai 25 deh. 25. 25 kita mulai. Tiga lagi. Kanesha kita mulai 3 lagi aja kali ya kak. Sampai 25. Oke, Kak. Berarti kurang 2 nih, Kak. Ya, Iya. 23. 1 lagi. Soalnya kan partisipannya 30 kan. Jadi ya kalau semuanya ikut alhamdulillah lah ya. Tapi 1 lagi guys. Ayo. Kanesha ikutan aja kak. Tambah 1 lagi jadinya. Nggak mau, Kak. Udah lupa materinya. Udah ngelotok ya. Udah lupa, Kak, materinya. Hari ini materinya apakah kita bahas soal guys. Bahas soal. Soalnya campuran sih sama apa yang namanya. Dari soal-soal yang minggu kemarin. Yang bulan kemarin. Ini aku mulai. Ini aku mulai aja lah ya. Mulai. Jangan ngikutin jawaban aku, soal aku juga ngasal. Aku ngasal jawabnya. Aku ini aja deh. Aku matiin kamera. Semangat mengerjakan kuisnya kawan-kawan. Wih, PSI keren nih. Mantap. Ih, Shakila keren-keren.
Lanjutkan, guys. Oke, gimana kawan? Soalnya? Apa-apa on mic aja, kasih tahu Kak soalnya rese dah Kak, soalnya kegampangan Kak gitu. Ayo, ayo. Oke, baru 3 nih. Tunggu. Ntar yang ranking 1 dapat apa nih, Kak? Maunya apa? Yang dapat GoPay GoFood. seru kali ya, GoPay. GoPay. Dikirimin dana gitu kali ya. Kasih apa? Ada deh. Tapi ada nggak orangnya? Siapa nih manggilnya? JJ. JJH. Oke, 6. Mai 7 selesai. Ada yang lumayan susah tapi ada yang gampang kah? Ada yang mengecoh juga. Kurang banyak ya soalnya ya? Ya nggak sih? Cuman 20 loh. Kurang banyak ya? Kurang banyak nggak sih Kak? 20 tuh. 20 udah banyak sih, Kak, menurut aku. Ya nggak sih, guys? 20 udah banyak. Untung soalnya masih ada yang easy. Kalau susah semua udah deh. Ini nunggu sampai kelar berapa nih Kak?
Kan Kalau apa nih? nunggu kelar semua kayaknya masih lama nggak ya, Kak? Oke. Ini sih udah selesai 14 orang sih. 14 manusia dari 28. Nunggu sampai 20 kali ya, Kak? Oke, boleh. Biar nanti pas kita bahas si apa namanya soalnya yang tadi tuh ke bawah gitu. Wih, ada yang benar semua ya? Nggak tahu deh. Nah, ini udah 20-an yang selesai nih. Oke, mau dibahas aja nih, Kak. Oke, kita masuk ke pembahasan ya, teman-teman semuanya. Aku stop share dulu. Aku masuk ke PowerPoint-nya. Mana nih PowerPoint-nya? Iya. Kelihatan nggak? Maksudnya masuk nggak si PowerPoint-nya? Oke, Kak, udah kelihatan. Udah ya. Teman-teman semua kita unik aja kita diskusi di sini biar enak. Oke. Oke, jadi soal pertama tuh pengantar sosiologi karena bulan apa ya? Bulan kemarin kalau nggak salah tuh udah ngebahas 13 soal. Jadi mendingan kita lanjutin aja. Ya kan? Pertama, nomor 14 nih. Teori sosiologi yang selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan menunjukkan bahwa sebagai ilmu sosiologi itu bersifat apa? Ayo jawab di komen. Kok di komen berasa gue lagi di YouTube? Jawab di chat. Apa nih jawabannya? D. Emang non etis apa? Gak kawan-kawan non etis apa sih? Ada yang tahu non etis apa? Ada yang tahu? Tulis aja di chat nanti aku bacain. Tidak mempertimbangkan baik buruk. Terus kalau empiris itu apa ya? Empiris. Terus lagi kumulatif apa yuk? Oke, kayaknya sih udah pada paham lah ya yang opsi A sampai D itu apa. Jadi jawabannya tuh yang D, yang kumulatif. Nah, nih di apa penjabarannya ya, empiris tuh dasar pada observasi dan tidak bersifat spekulatif atau biasanya yang kita sebut tuh fakta, selalu ada fakta. Biasanya tuh fakta berhubungan sama data, sama angka gitu. Kalau teoritis itu menyusun abstraksi dari hasil observasi. Jadi udah ada hasilnya, disusun deh tuh hasil-hasil. Terus kalau non etis tuh nggak mempermasalahkan baik buruk tuh benar tadi. Terus kumulatif tuh teori yang sudah ada terus dikembangin kayak gitu. Aman ya kawan? Aman kan? Oke, kita lanjut ke nomor 15. Berikut yang bukan ciri sosiologi. Nah, yang bukan ciri dari sosiologi. Apa atau kayak ada yang tahu gitu ciri sosiologi apa? Ciri sosiologi kayaknya gini deh. B. Yoi. Mantap, tenan euy. Oke, fiktif ya kalian jawabnya pada fiktif. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya tuh B, benar, fiktif. Emang fiktif apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayak kan sering didengar, itu ceritanya fiktif. Kalau nggak di ini, di apa namanya? Di apa sih tuh yang kayak silet gitu-gitu tuh fiktif belaka. Yang kayak di akun gosip gitu tuh ya maksudnya akun gosip.
Tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan benar. Benar-benar. Ya, tuh udah kelihatan lah ya kalian sudah bisa membaca. Empiris tuh yang tadi pokoknya fakta empiris fakta, fiktif tuh tidak bersifat nyata, tidak realistis atau cuman khayalan. Kumulatif tuh yang tadi dikembangin, teoritis menyusun. Ini pasti kalian udah aman lah ya, aman banget sih kalau pengantar sosiologi mah. Lanjut ke nomor 16 tentang nilai dan norma. Nomor 16, sebelum berangkat ke sekolah, Ari berjualan makanan untuk membiayai sekolahnya. Nah, tujuan perilaku Ari itu kalau dikaitin sama nilai sosial tuh apa sih? Dia punya nilai apa? Nilai material kah? Nilai vital, spiritual, atau darah daging? 10 detik buat menjawab. Widih, lancar bener jawabnya, boy. Mantap, mantap. Darah daging. Emang nilai vital apa nilai vital? Konmik aja nggak apa-apa kalau malas ngetik. Nilai vital, nilai material, atau spiritual dia tahu. Ayo, ayo. Ada yang tahu? Kan jawabannya pada B nih. Nah, nilai vital apa nih? Apa? Nilai penting gitu, apa-apa? Nilai yang berguna untuk melakukan aktivitas. Benar. Benar. Nih, jawabannya B. Udah benar ya. Terus, untuk pengertiannya mungkin ini kali ya. Nih, nilai material, nilai yang berguna bagi fisik manusia. Ada yang bisa ngasih contoh? Maksudnya fisik apa sih di sini? Nilai yang berguna bagi fisik manusia. Kan kalau vital tuh bagi aktivitas kan, bagi aktivitas. Kalau nilai material tuh gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Lalu, cinta ya Allah, Robbi. Ya, dia bisa ngasih contoh lagi nilai material bagi fisik nih, bagi fisik. Kalau fisik tuh biasanya yang kayak fisik tuh. Kalau jatuh terus pakai apa sih tongkat yang itu loh yang ngebantuin kita berdiri itu juga masuk. Online Vita yang berguna bagi aktivitas kita. Kayak misalnya nih kita jadi siswa gitu kan, kita belajar online lewat laptop gitu. Nah, ini laptop termasuk nilai vital kita. Nilai spiritual, nilai yang bersumber pada wahyu Tuhan. Biasanya tuh yang kayak puasa lah, terus menjalankan ibadah-ibadah apa gitu. Kalau nilai yang mendarah daging tuh udah jadi kepribadian kalian. Pokoknya itu udah melekat banget nih kayak ini tuh lo banget gitu. Biasanya tuh kalau mendarah daging tuh seperti itu. Jadi ini aku lanjut ya. Nomor berapa ini? Nomor 17. Masih dengan nilai dan norma. Bagi seorang kasir, nilai sebuah kalkulator menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan nilai kosmetik. Masih sama ya kayak yang tadi berarti. Sama-sama nilai vital. Benar, karena berguna bagi aktivitas. Nah, si kasir kan aktivitasnya apa ya dia? Ngitung duit ya. Ngitung duit. Berarti butuhnya kalkulator dong. Masa iya sih ngitung duit? Apa yang dihitung kosmetik gitu kan. Jadi jawabannya yang D, benar. Ini aku lanjut ya. Nomor 18. Ini udah pengertiannya, kalian pasti udah ngerti, udah paham banget. Nomor 18, tindakan dan interaksi sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber tuh adalah apa? Nih, opsinya nih. Kalau A tuh apa? 1, 2, 3 ya? Ya nggak sih guys? Ya, kalau B itu 1, 3. Kalau C 2, 4. Ya lo lama banget gue nulis ya. 2, 4. Kalau E 4 aja.
Kalau D 4 aja, yang E 1, 2, 3, 4. Benar semua. Mantap, kayak udah pada tahu deh. Berarti ada yang bisa ngasih tahu gitu pengertiannya. Walaupun nanti setelah ini juga tetap ada pembahasannya gitu. Rasional instrumental tuh kayak apa? Terus rasional yang berorientasi nilai itu apa? Tindakan tradisional apa? Afektif itu apa? Ini bisa ngasih contoh, teman-teman. Kita on aja biar enak, biar diskusi kita. Rasional instrumental tuh kayak gimana? Jawabannya udah pada benar sih, tapi pada ngerti nggak nih? Rasional instrumental itu apa? Ayo apa? Ketik aja deh, ketik deh. Perhitungan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Benar. Terus, kalau berorientasi nilai, baik buruknya. Oke, nih jawabannya benar ya, yang E. Kita bahas. Nomor 1, rasional instrumental memperhitungkan antara cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kalian tuh pertama tahu tujuannya tuh apa. Kalian tahu tujuannya apa, dan kalian tahu caranya tuh gimana buat mencapai tujuan tersebut gitu loh. Kayak misal, ya gue mau lolos UTBK gitu misalnya, ya gue belajar. Atau gue ikut les atau ikut semacam kelas seperti ini gitu kan, itu salah satu caranya kan, salah satu cara kita mencapai tujuan itu. Nah, kalau misalnya rasional yang berorientasi nilai itu dia memperhitungkan manfaatnya, tapi tujuannya tuh nggak terlalu diperhitungkan gitu. Kayak misalnya puasa nih, biasanya kalau lagi puasa gitu banyak tuh tausiah ngasih tahu manfaatnya puasa segala macam, tapi ya balik lagi tujuannya kita mau dapat pahala, tapi kan kita nggak tahu ya kan, kita masuk ke surga atau ke neraka gitu, semacam kayak gitu. Atau kalau ada yang mau ngasih contoh lagi juga nggak apa-apa kok. Terus kalau yang nomor 3, tindakan tradisional. Tindakan didasarkan pada kebiasaan menurun. Ini biasanya mungkin kalau di kota jarang kali ya, di desa mungkin di tempat kalian gitu masih ada tindakan tradisional gitu yang bisa dijadiin contoh. Soalnya biasanya kalau soal sosiologi tuh studi kasus, jadi kalian harus ngerti, oh ini tuh masuknya ke sini loh, oh ini tuh masuk ke sini loh gitu. Ayo, ada nggak yang bisa ngasih contoh? Ini tuh kebiasaannya turun menurun. Ayo, ada nggak? Atau yang kalian rasain deh, kayak ini tuh nurun dari nenek, terus dari nenek ke mama kalian, dari mama kalian ke kita, turun menurun. Kebiasaan turun menurun. Ayo. Nih deh aku kasih contoh, kayak misal kita dari kecil atau dari kecil lah ya, diajarin namanya makan pakai tangan kanan. Itu kan kayak udah turun menurun. Terus kalau misalnya lewat di kerumunan orang tuh kan kita badannya agak sedikit nunduk gitu loh, kayak masih menghormati gitu. Jalannya kayak masih ngebungkuk gitu kan. Nah, itu kan kayak biasa tuh turun temurun tuh kayak gitu. Terus tindakan afektif, tindakan yang dikuasai oleh perasaan tanpa mempertimbangkan akal budi. Oh ya, saling pamitan benar, itu masuk kok turun-temurun. Terus yang 4 nih, tindakan afektif, tindakan yang dikuasai oleh perasaan tanpa mempertimbangkan akal budi. Kayak apa contohnya kawan-kawan? Ada yang tahu? Biasanya kalau ini deh aku kasih contoh, misal ada orang kita sayang gitu, atau kayak keluarga atau orang terdekat, kita mungkin takut pada muka apa namanya tuh kan, aku jadi lupa, aduh,
kayak misalnya orang terdekat kita meninggal atau apa, kita kan langsung otomatis nangis dong atau enggak sedih segala macem. Nah itu tuh termasuk yang nggak bisa kita kuasain gitu. Masa iya sih ada yang meninggal terus kita senang kan enggak banget dong, pasti sedih segala macem. Terus biasanya habis putus cinta gitu kan kita nangis, terus perasaan kita tuh kayak campur aduk, emosi, kesel segala macem, kayak kenapa sih dia selingkuh bla 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 gitu kan, masuk tuh ke tindakan afektif ya kan. Oke, jadi yang ini aman gak guys? Apa masih kurang contohnya apa gimana? Kayaknya aman sih ya. Oke, ini aku lanjut aja. Aku lanjut nomor 19. Jawabannya udah ketahuan lagi. Faktor yang tidak mendorong asimilasi. Ini udah ada nih jawabannya akan. Ada yang tahu nggak asimilasi itu apa? Asimilasi. Oh, ini ada yang nanya nih, Stefani. Bentar, ini aku ulang dulu deh. Rasional yang berorientasi nilai. Nah, kalau yang nilai itu biasanya tujuannya tuh nggak diperhitungkan gitu. Biasanya kalau berorientasi nilai itu kepada Tuhan gitu. Kayak kita melakukan ibadah dengan baik dan benar, tapi kan kita nggak tahu tuh endingnya kita bakal ke surga atau ke neraka kayak gitu. Biasanya sih tentang agama, pokoknya yang tujuan akhirnya tuh kita nggak tahu kita kemana. Kalau berorientasi nilai itu kayak gitu, jelas banget lah kelihatannya. Jelas banget perbedaannya orientasi nilai sama yang instrumental itu. Terus lanjut aja kali ya guys, lanjut nomor yang ini, yang si asimilasi. Oke, yang asimilasi ada yang tahu asimilasi? Biasanya asimilasi ini sama teman-temannya. Ada yang tahu asimilasi itu apa? Ya, benar. Jadi, dua kebudayaan menimbulkan budaya yang baru, ya kan? Oke. Kayak berpadunya dua budaya menghasilkan budaya baru banget jadi. Oke. Banyak A, tuh, benar kan? Asimilasi berpadunya menghasilkan budaya baru. Nah, faktornya itu sikap toleransi, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, adanya musuh bersama, dan adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan. Terus ini kan faktor pendorongnya ya. Ada yang tahu nggak sih faktor penghambatnya itu apa? Faktor penghambat dari asimilasi. Lu ngomongnya belibet ya, saya. Ada yang tahu faktor penghambatnya apa? Kan kalau misalnya budayanya hampir-hampir sama, bisa bikin budaya baru. Terus yang adanya musuh bersama kok mendorong. Kenapa adanya musuh bersama? Ya karena itu mempermudah asimilasi. Jadi musuhnya sama. Apa ya? Kayak aku ngasih contohnya. Misal deh, ini contohnya rada jelek banget kali ya. Misalnya si A sama B. Ya kan mungkin dia nggak suka nih sama si C. Terus nimbul deh tuh apa gerakan-gerakan yang bikin si C nggak deket sama si ini gitu. Kayak pokoknya karena adanya musuh yang sama, jadi mendorong asimilasi gitu loh. Mendorong budaya baru gitu. Gimana ya? Ya seperti itulah pokoknya. Oke. Ini aku lanjutin ya. Tentang tindakan dan interaksi sosial. Soalnya penyelesaian konflik dengan cara meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Ini pihak ketiganya itu sebagai penengah ya. Nah, keputusan diambil oleh pihak ketiga hanya sebagai nasihat, cuman sebagai nasihat doang. Nah, ini tuh pengertiannya dari apa? Ada yang tahu?
Mediasi. Oke. Oke, berarti udah pada ngerti kan kalau mediasi itu ada pihak ketiga tapi dia tuh cuman sebagai nasehat, enggak yang ngatur banget, enggak yang ngasih apa sih namanya? Enggak yang ngasih hukuman gitu-gitu ya, karena cuma sebagai penasehat. Jawabannya yang C, benar. Nah, di sini kita bahas nih, kompromi, suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak terlibat perselisihan mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Kayak misalnya si A nih nabrak mobil B, nih. Terus disuruh ganti 5 juta, Nah, keadaannya misalnya uangnya nggak ada atau uangnya kurang, jadi dikompromiin dia tuh endingnya tuh gimana. Saya kalau bayar 5 juta nggak bisa, mungkin saya bisa bayar 1 juta, karena di situ mengurangi tuntutan kan, yang mestinya lo bayar 5 juta jadi bayar 1 juta. Biar apa sih ya, biar selesai aja masalahnya, biar cepet gitu. Kalau koersi terjadi karena adanya faktor paksaan. Jadi dipaksa dia tuh. Ada yang bisa ngasih contoh tentang koersi? Ayo, ada yang bisa ngasih contoh? Kayak dilempar gas air mata. Iya, yang kalau kaki lima gitu. Karena kan kayak misalnya itu trotoar udah jelas, trotoar buat apa sih ya, buat pengguna jalan ya kan. Terus ada orang jualan ya, pasti dipaksa dong biar pindah, jangan jualan di situ gitu. Kayak dilempar gas air mata. Kalau dilempar gas air mata mungkin itu udah tindakan kekerasan kali ya guys sih, karena kita udah ada di daftar SOP-nya si apa yang ngelempar apa bukan. Terus mediasi, kalau mediasi kan tadi tuh yang tadi jawabannya. Terus kalau arbitrasi, pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi. Terus keputusannya tuh yang diambil pihak ketiga tuh bersifat mengikat. Ya kayak di pengadilan, kayak hakim gitu-gitu kan, dia pihak ketiga terus dia ngasih langsung kan. Misalnya ya udah dia penjaranya segini. Kayak bener-bener langsung mengikat. Tuh. Gimana, aman ya di sini ya? Oke. Terus nomor 21 tentang tentang kepribadian. Terus ada faktor pembentuk kepribadian itu apa? Jawabannya di sini. Oke, mantap. Pada jawabannya ini benar semua ya. Oke, soal kegampangan deh. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya yang benar. Kenapa sih warisan biologis itu bisa jadi pembentuk kepribadian? Karena kan kayak genetik gitu kan, keturunan dari orang tua atau keturunan iya keturunan orang tua, emang keturunan siapa lagi? Oke, dari keturunan orang tua kita apa kayak buah tidak jauh dari pohonnya, semacam kayak gitu. Kalau sebenarnya lingkungan fisik sama lingkungan sosial sih sama, hampir sama. Karena kayak yang berbenturan gitu kan, kayak ada interaksi di lingkungan fisik kan, pasti juga ada interaksi. Di lingkungan sosial pun juga pasti ada interaksi. Kalau kebudayaan itu kayak misalnya di setiap wilayah pasti kebudayaannya beda-beda kan. Jadi kayak kita misalnya nih, gue tinggal di pantai, kebudayaan gue sama temen gue yang tinggal di gunung pasti ada perbedaannya dong. Jadi di situ pun ngebentuk kepribadian kita. Lanjut ya, nomor 22. Proses belajar yang dialami seseorang yang tumbuh menjadi remaja dengan mempelajari agama, adat istiadat, dan kesenian dari masyarakat
sekitarnya, yaitu apa nih disebut? Ya Allah, gercep banget jawabnya. Mantap. Ya benar. Sosialisasi jawabannya. Jawabannya sosialisasi. Iya, itu tadi udah dijawab. Ini kita mau ngebahas. Tapi kalau kalian udah ngerti sih nggak apa-apa, keren. Nih, pokoknya pasti kalian udah ngerti kali ya pengertian sosialisasi apa, pengertian interaksi, internalisasi, akulturasi. Udah pada paham. Terus lanjut ke nomor 23. Tim kesehatan yang sedang bertanding di bla 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 bla. Jadi kalian jawab apa nih di quizzes nih? Ini bukan tim kesehatan ya, tim kesebelasan. Kok tim kesehatan sih? Aduh, aku matikan. Tim kesebelasan yang sedang bertanding di Gelora Bung Karno bertindak dengan sportif. Penonton memberikan tepuk tangan saat kedua kesebelasan meninggalkan lapangan. Oke, empati. Kenapa jawabannya empati, teman-teman? Ayo, kenapa jawabannya empati? Emang pengertiannya apa sih kalau empati itu? Ya, kayak bentuk simpati tapi dia pakai tindakan. Kalau simpati kan kayak cuman masih di dalam diri kan, kayak aduh gue kasihan, aduh gue kasihan, gue seneng gitu. Tapi kalau empati itu udah yang ngasih tahu, udah yang kita melakukan tindakannya itu. Ya benar, tahap keberlanjutan dari simpati. Oke. Nih untuk pengertiannya, ke identifikasi itu biasanya dijadikan panutan dan teladan. Terus kalau empati itu bentuk simpati yang mendalam, motivasi itu mendorong, dorongan yang diberikan kepada orang lain. Imitasi itu meniru orang lain dalam bersikap atau tingkah laku. Jadi kalau identifikasi itu yang ada di yang kita rasain aja kayak, gue pengen deh panutan gue dia, keren banget deh dia, tapi cuma masih seputar di dalam kita aja. Kalau empati itu yang mendalam kan, tadi kita udah mengeluarkan tindakan. Kalau motivasi itu dorongan yang diberikan kepada orang lain, kayak misalnya temennya habis putus cinta gitu, kita kayak ngasih saran atau ngasih motivasi, udahlah nggak usah dipikirin, dia doang, cowok mah banyak atau cewek banyak gitu. Kalau imitasi itu meniru orang lain dalam bersikap atau tingkah laku, kayak pokoknya udah meniru deh, benar-benar meniru. Kayak meniru cara berpakaian, cara bicara, cara berpidato, gitu. Kayak gitu. Lanjut ya. Nomor 24. Pendorong lahirnya ilmu sosiologi adalah, ayo ada tahu? B. Biasanya B. Latar belakang ilmu sosiologi keluar deh kayaknya. Disimak juga keluar kayaknya. Ya, jawabannya B. Oke, jawabannya yang B, benar. Perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa. Emang apa sih pendorong atau pertama kalinya nih sosiologi muncul atau di latar belakangnya? Nah, pertama kali itu muncul di Eropa pada abad 19. Nah, di latar belakangnya itu sama beberapa peristiwa. Kayak timbulnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Nah, timbulnya kapitalisme itu berhubungan sama revolusi industri sebenarnya. Revolusi industri dulu baru timbulnya sih kapitalisme. Terus muncullah gerakan reformasi di Eropa. Pokoknya tuh di Eropa udah banyak tuh negara-negara yang mau berdiri sendiri. Terjadinya revolusi industri dan revolusi Prancis. Kalau revolusi Prancis kan ketahuan ya, yang dulunya sistemnya monarki absolut, kayak bener-bener harus raja, kemudian jadi setara kayak sama. Pas revolusi Prancis juga, misalnya dulu rakyat-rakyat biasa bayar pajak, raja nggak bayar. Benar, kebanyakan dari Eropa. Lanjut ke nomor 25. Menurut Surjono Sukanto,
Syarat terjadinya interaksi harus adanya kontak sosial dan ya benar. Ya, karena kalau interaksi itu ya pasti harus ada kontak sosial sama komunikasi. Kalau misalnya kontak sosial doang terus nggak ngomong kayak nggak nggak berbaur kayak buat apa? Tuh. Jadi ini kayak udah pada paham, udah pada ngerti jawabannya. Terus nomor 26. Di bawah ini adalah tujuan dari sosialisasi kecuali iya benar, benar, benar. Gak usah dibahas kali ya, nih udah pada paham semua jawabannya yang D. Oke, nomor 27. Pengertian nilai mendarah daging adalah nilai yang apa? Ini udah ada nih tadi di soalnya sebelum. Oke, benar jawabannya yang B, kayak udah mendarah daging. Misal kita dari kecil udah diajarin banget untuk mengucap terima kasih, minta tolong, maaf itu kayak udah bener-bener diajarin dari kecil, dari dasar. Jadinya pas udah gede pun jadi sesuatu yang kalau gue nggak ngelakuin itu kayak kurang deh. Jadi ya udah jadi kepribadian kalian. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 28. Ani meminta tolong kepada Ira agar diperkenalkan pada Yusman. Contoh tersebut termasuk kontak apa nih? Jadi si Ani ini dia minta tolong sama Ira biar ketemu Yusman. Dia pengen kenalan tapi nggak berani kali ya. Yuk. Jawabannya pada C. Oke. Kalau primer langsung, ada yang tahu? Apa itu primer langsung? Ada yang tahu primer langsung? Bertatap muka secara langsung. Iya, benar. Jadi benar-benar kotak-kotakan kayak mata ketemu mata nggak sih, kayak empat mata gitu. Terus kalau sekunder langsung sekunder langsung itu pihak yang berinteraksi secara langsung dengan medianya kayak ini Kak. Ya benar, ada perantaranya. Entah itu perantaranya Zoom, Google Meet, handphone, laptop segala macam, pokoknya ada perantaranya. Kalau sekunder tidak langsung, ya itu sekunder tidak langsung, yaitu meminta bantuan orang lain atau media lain yang tidak berhubungan dengan komunikator. Ya benar, sama yang terjadi si Ani ini, dia pengen kenalan sama Yusman tapi nggak berani. Jadi minta tolong sama Ira, jadi sekunder tidak langsung. Kalau positif tuh pasti yang inilah ya, yang mendorong ke arah kerjasama gitu. Jadi jawabannya C benar. Ini nggak usah dibahas karena udah pada ngerti. Nomor 29, tentang pengendalian sosial dan penyimpangan sosial. Jenis penyimpangan yang tindakannya dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan termasuk penyimpangan sekunder. Apa nih? Oke, benar-benar jawabannya benar kok yang D. Jawabannya yang D. Nih, jenis-jenis penyimpangan. Kalau penyimpangan primer tuh penyimpangan yang bersifat temporer dan pelakunya masih diterima oleh masyarakat. Sanksinya ringan dan baru pertama kali dilakuin. Kalau penyimpangan sekunder tuh penyimpangan yang dilakukan berulang kali dan sanksinya berat serta pelakunya sudah tidak diterima oleh masyarakat. Ada misalnya contoh penyimpangan primer, guys? Ayo.
Ya, misalnya kayak ini deh, kayak ya bolos, nyontek, benar-benar boleh sekul ya. Sekali dua kali boleh kali lah ya. Ya, terus kalau sekunder tuh yang udah hmm, udah gila banget deh, kayak kasus pemerkosaan, korupsi, terus pembunuhan, atau enggak kayak ini loh, apa sih, perampokan yang di apa namanya, yang melibatkan orang banyak gitu loh, apa sih, iya pokoknya itu deh, perampokan yang orangnya tuh banyak gitu kan. Jadi ini udah paham lah ya. Terus lanjut, karena perlakuan dari guru dan teman-temannya yang mencap Andi sebagai pembolos. Maka Andi kemudian mengulang perbuatannya. Terus-menerus saja dia berlaku dengan teori. Benar, labeling. Karena di sini mencap. Biasanya tuh kalau orang udah dicap tuh kayak ya udah ya emang itu udah gue gitu, nggak sih, kayak emang itu udah aku gitu. Misalnya kayak lu tidur mulu deh di kelas gitu. Terus ya udah jadinya dia ya udah biarin aja mau tidur di kelas, kayak mau tidur di lantai kelas sih, kayak udah ya udah emang itu udah dia gitu, kayak udah nama keduanya deh kayaknya rata-rata. Biasanya di sekolah sering banget nih kayak gini nih. Terus kita lanjut ke nomor 31. Perbedaan masyarakat berdasarkan atas kesamaan keyakinan dan praktek ini, gue tipe maaf ya, praktek yang menyatukan pengikutnya ke dalam suatu komunitas yang disebut umat adalah bentuk diferensiasi berdasarkan di sini ada kata kuncinya, kesamaan keyakinan. Ya, agak coba yang kemudian nomor 32, stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara vertikal. Unsur-unsur pembentuk stratifikasi sosial adalah Oke, benar. Status dan peran. Oke, benar. Kalau status itu posisi atau jabatan seseorang di dalam masyarakat. Kalau peran itu segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan posisi atau jabatannya di masyarakat. Jadi kalau status itu cuman posisi doang. Kalau peran tuh apa yang dia lakukan di dalam masyarakat itu sendiri. Kayak misalnya statusnya jadi polisi. Ya udah berarti perannya apa? Ingin masyarakat kan, kayak biar masyarakat itu tertib lalu lintas lah, atau tertib melakukan nilai dan norma gitu. Kemudian nomor 33, status yang diperoleh sejak lahir dan diperoleh tanpa adanya usaha. Jadi nggak pakai usaha tuh disebutnya apa? Oke, kayak udah pada paham ya jawabannya yang A, benar. Oke. Yang A, yang B, A apa B nih? Jawabannya yang, ayo keco. Ayo. Iya, jawabannya yang ayo A apa B nih jadinya? Yang B. Ya kan? Kalau yang A tuh dia pakai usaha dan disengaja. Nih, achieve. Nih, di sini. Achieve itu melalui usaha yang disengaja. Kalau ascribe itu ya melalui keturunan. Misalnya para bangsawan gitulah. Kalau assign ini tuh karena jasa, kayak dokter, kayak guru gitu. Kalau expect rule tuh peranan yang dilakukan sesuai ketentuan atau ditetapkan bersama-sama, kayak rules atau
peranan hakim, peranan pengacara gitu-gitu. Pokoknya dia udah ada perannya. Kemudian nomor 34. Alasan yang mendasari bahwa stratifikasi berbeda di setiap masyarakat karena adanya. Oke. Sip, udah aman ya jawabannya. Yang D benar. Benar-benar. Karena kalau stratifikasi itu nggak jauh-jauh dari status sama peran. Udah statusnya apa, perannya apa. Terus nomor 35. Sifat hubungan patembayan dapat ditemukan dalam masyarakat. Apa nih kalau patembayan? Kotaan. Kalau yang masih satu darah tuh apa? Guyuban. Good. Ya, benar. Benarnya C. Ya, pokoknya itulah. Nih, kakek itu presiden, anaknya pengusaha, cucunya pengamen. Hal di atas menggambarkan terjadinya mobilitas, pasti mobilitas vertikal ya, tapi kan apa dia vertikal naik atau vertikal turun, intragenerasi atau antar generasi. Oke, benar yang D, karena dari kekuasaannya gitu Kak, atau dari pendidikannya jadinya dia vertikalnya turun. Dan ini antar generasi ya, karena dari kakek ke anak, dari anak ke cucu gitu. Jadi benar antar generasi. Kemudian nomor 37. Masyarakat multikultural yang berkembang di Indonesia disebabkan perbedaan Ideologi. kan ideologi kita sama. Betul. Kita kan di Indonesia ideologi sama. Oke. Jawabannya yang D, etnik. Etnik itu banyak di Indonesia. Ini 2 soal lagi selesai nih guys. Habisin aja udah. Nomor nih, oke, masyarakat multikultural di Indonesia disebabkan perbedaan etnik. Etnik sendiri dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat. Ya, ya. Nomor 38. Perkembangan nomor 38. Perkembangan perilaku menyimpang dari tipe primer menjadi sekunder terjadi melalui proses apa nih? B itu berarti kalau B itu 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Oke, jadi jawabannya yang B ya, benar 1 dan 3. Oh. Dah habis soalnya guys, ternyata cuma 38, aku kira 39. Kanesha ini sudah selesai Kak. Berarti lumayan